berkobar di dada. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, patah tumbuh hilang berganti. Walau badai menggelegar diiringi angin topan hujan, badai mesiu tak dihiraukan. Walau badai hancur lebur maju terus pantang mundur, kesetiaan Satria takkan luntur. Satria perkasa, Satria berani, Satria jaya selamanya. Satria perkasa, Satria berani, Satria jaya selamanya. Mata yang tajam, sikap penuh wibawa, semangat berkobar di dada. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, patah tumbuh hilang berganti. Walau badai menggelegar diiringi angin topan hujan, badai mesiu tak dihiraukan. Walau badai hancur lebur maju terus pantang mundur, kesetiaan Satria takkan luntur. Satria perkasa, Satria berani, Satria jaya selamanya. Satria perkasa, Satria berani, Satria jaya selamanya. Bangga menjadi seorang tentara, apalagi kesatria jaya. Ku dibina dan ditempa selalu, ku menjadi prajurit sejati. Disiplin adalah nafas. This is a story of people. Extraordinary people. Beautiful people. Brave people. Magic people. This is a story of people like you. And like me. Selamat malam Dimas Diajeng dan netralis dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami Podcast Cetek Geni sesi yang kelima bersama saya Novi Yudanegara dan Santi Tirtawati serta Vito Suwarsono. Tentunya dengan semboyan Cetek Geni. Open your mind. Terima kasih Dimas Diajeng dan netralis dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini sangat spesial sekali karena kami menghadirkan tokoh nomor 1 di jajaran TNI Angkatan Darat di Tuban ya. Beliau adalah Dandim 0811 Tuban. Nah tentunya sebelum kita bincang-bincang, kita akan buka masker dulu ya supaya jadi jelas. Oke, baik.
Nah, Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada, seperti biasanya pada saat acara berlangsung akan ada satu sajian spesial musik yang memang diperuntukkan untuk acara podcast pada malam hari ini yang ada hubungannya atau kaitannya dengan beliau ya. Dan tentunya Mas Siro sudah siap. Siap Mas Siro? Siap, Komandan. Oke, silakan. Ya, siap. Terima kasih. Izin dan Lagunya tentang apa ini? lagunya tentang pasukan berbaret. Serdadu. Serdadu. Pasukan berbaret. Lagu tahun 80-an ini. Tepuk tangan dong buat Mas Siro. Siap. Isi kepala di balik topi baja, semua serdadu pasti tak jauh berbeda. Tak perlu diperwira bintara atau tamtama, tetap tentara. Kata berita gagah perkasa, apalagi sedang kokang senjata. Persetan siapa saja musuhnya, perintah datang karang pun dihantam. Serdadu seperti peluru, tekan picu melesat tak ragu. Serdadu seperti belati, tak dirawat tumpul dan berkarat. Umpan bergizi, oh tita Bapak Menteri, apakah sudah terbukti? Bila saja masih ada buruknya kabar burung tentang jatah prajurit yang dikikentit. Serdadu seperti peluru, tekan picu melesat tak ragu. Serdadu seperti belati, tak dirawat tumpul dan berkarat. Lantang suaramu otot kawat tulang besi, susu telur kacang hijau ekstra gizi. Runtuh dan tegaknya keadilan negeri ini, serdadu harus tahu pasti. Serdadu baktimu kami tunggu, tolong kantongkan tampang serammu. Serdadu rabalah dada kami, gunakan hati jangan pakai belati. Serdadu jangan mau disuap, tanah ini jelas meratap. Serdadu janganlah lemah syawat, Nyonya Pertiwi tak sudi melihat. Isi kepala di balik topi baja, semua serdadu pasti tak jauh berbeda. Tak peduli perwira bintara atau tamtama, tetap tentara. Keren sekali, luar biasa. Luar biasa. Baik Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada, saatnya kita bertemu dengan beliau, yaitu Bapak Letkol Infanteri Filiala Ramadan. Selamat malam Bapak. Malam Mas. Wah, luar biasa. Beliau ini ganteng, muda, dan smart. Baik, dan mohon maaf ini sebelumnya karena di Cedik ini kami biasa dengan narasumber saat pertama kali itu kami akan melakukan screening. Kalau zaman dulu namanya litsus ya. Ya. Nah, sekarang screening namanya Pante Api screening. Jadi nanti komandan harus menjawab secara cepat dua pilihan ya, dan nanti akan disampaikan oleh beliau Mbak Santi. Jadi siap-siap ya Dan. Baik. Silakan Mbak Santi. Baik, terima kasih Mas Novi. Bagaimana? Dan siap? Siap Mbak. Boleh. Iya, oke. Pertanyaan yang pertama, keris atau tongkat? Kris. Delegasi atau instruksi? Instruksi. Karet atau besi? Karet. Mimpi atau khayalan? Khayalan.
Siapa atau bagaimana? Bagaimana? Helm atau min? Helm. Medan perang atau kedudukan? Medan perang dong pasti. Homogen atau heterogen? Heterogen. Ilustrasi atau akselerasi? Akselerasi. Generator atau operator? Generator. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Gak ada bocoran ini. Ini betul-betul apa namanya sesuatu yang kita duduk. Iya. Baik, dan kita awali ya di Mas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada, kita awali perbincangan santai dengan Komandan Kodim 0811 Tuban ya. Pak Dandim, yang pertama yang ingin kami tanyakan itu karena penjenengan ini kan masih muda ini, lulusan Akmil tahun berapa? Saya lulusan Akademi Militer tahun 2001, Mas. 2001, luar biasa. Berarti adik saya. Adik ya. Kemudian ketika bertugas itu yang paling berkesan dan mungkin nyerempet-nyerempet membahayakan kan ini kaitannya sama tentara ya? Baik. Itu di mana? Kalau boleh cerita. Baik, sebenarnya memang kalau bercerita penegasan operasi memang kita ini kan sangat tergantung dengan bagaimana institusi kita ya Pak ya, dengan dan masa gitu. Pada saat saya masuk di awal itu memang masa yang paling cukup ramai itu adalah darurat militer di Aceh. Darurat militer di Aceh. Betul. Nah, sehingga ya kadang-kadang kita dilahirkan menjadi seorang perwira pertama itu ya mengikuti pada masa itu ya. Kebetulan saya waktu itu bertugas di Aceh selama kurang lebih itu 14 bulan. Kalau dinamika dalam hal ketentaraan ya pasti Mas gitu ya, pasti. Karena memang kan sasaran kita adalah pada saat itu mengeliminir adanya kelompok-kelompok bersenjata gitu. Itu yang menjadi target kita demikian. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya itu sebenarnya kaitannya sama ini. Kecabangan yang dipilih kenapa infanteri? Kenapa bukan kavaleri, kemudian bukan arhanud? Betul ya. Karena memang dulu ada ya sebenarnya saya ini adalah tentara di keluarga yang tidak ada tentara sama sekali Mas. Kecuali memang kakek saya dulu pejuang, tapi kan di zaman dulu nanti kita berbicara tentang itu ya. Prosesnya sama. Jadi ya ikut berjuang di kala kemerdekaan, begitu selesai kan perekrutan, tapi beliau kakek buyut saya tidak melanjutkan gitu, istilahnya sebagai pejuang saja. Nah kemudian setelah itu ya tidak ada lagi yang menjadi tentara gitu. Tapi memang pada saat saya mulai dari sejak kecil itu saya memang punya cita-cita, saya bangga melihat dan cukup antusias melihat, suka melihat pakaian loreng ini dikenakan oleh ya maksudnya tentara di daerah gitu. Nah dari situ dari kecil saya ingin menjadi tentara. Tetapi memang sehingga tentang masalah korps ini, kalau kita bicara tentang korps ini, saya tidak banyak mengetahui sebenarnya karena memang saya background tidak dari tentara. Tetapi saya hanya memilih saya ingin menjadi tentara yang melibatkan dirinya langsung dalam pertempuran gitu. Kan dulu namanya jadi tentara tuh inginnya megang senjata berdiri gitu Mas ya. Jadi setelah saya pelajari ternyata infanteri inilah yang memang banyak berada di garis depan pertempuran gitu. Jadi saya pilih infanteri ini. Kalau nggak salah dulu Kopassus aja. Oh iya dulu betul. Memang penempatan awal saya menjadi seorang tentara mendapatkan korps infanteri. Nah itu kemudian ada rekrutmen dari ya Kopassus, Komando Pasukan Khusus. Nah kemudian ya saya terpilih gitu. Sebenarnya kita bisa memilih Mas korps maupun arahan tugas, tetapi tetap institusi yang menentukan berdasarkan psikologi kita, karakter kita dan kemampuan dan lain sebagainya gitu. Ya kebetulan apa yang saya cita-citakan sejauh ini sampai dengan saya duduk sini ya alhamdulillah tercapai ya kebaikan dari alhamdulillah. Gitu. Baik. Nah, kalau kita bicara masalah Tuban ini. Baik. Tuban ini secara Kamtibmas ya dalam kacamata TNI ya, dalam kacamata tentara itu seperti apa sih? Karena di sini kan ada perbatasan dengan laut, betul kan? Seperti itu. Gimana? Sebenarnya kalau kita berbicara dalam terminologi kita itu adalah kondisi sosial kalau kita bilang. Kondisi sosial masyarakat Tuban ini sebenarnya bagus ya Mas ya. Jadi kondusif gitu, kondusif. Sehingga tidak banyak hal-hal yang membuat kita harus disibukkan dengan turun ke lapangan. Seperti contohnya kalau kita berbicara tentang masalah
radikalisme gitu ya. Di sini kan pondok pesantrennya banyak Iya. gitu. Betul. Dan mereka satu sama lain tuh saling terkoneksi gitu. Sehingga itu menjadikan benteng Tuban ini mungkin gitu ya Mas ya. Jadi susah untuk ideologi lain itu masuk, ideologi radikalisme dan lain sebagainya gitu. Itu yang membuat Tuban kuat, dan itu saya lihat cukup ringan tugas TNI di Tuban ini dengan kondusivitas wilayahnya. Demikian. Tadi kayaknya Mas Pito mau Iya. tadi udah kode-kode saya. Nah ini sesuai dengan tema kita kali ini. Baik, ya, Mas. Yang perlu disosialisasikan oleh Pemda adalah Komcat. Betul, Komponen betul. cadangan. Apa sih Komcat itu sebenarnya? Mungkin sebelumnya saya boleh bilang terima kasih dulu ya Mas ya. Siap. Nah, jadi sebenarnya kan ini acara podcast ini adalah acara yang cukup kekinian gitu ya. Dan ini saya ucapkan sebenarnya ya walaupun saya diundang tapi saya mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Geni, Cetik Geni. Cetik Geni gitu. Disinilah saya bisa juga menginformasikan kepada siapapun pemirsa yang menikmati podcast ini juga. Memang sekarang yang lagi in adalah yang banyak menjadikan pertanyaan di tengah-tengah masyarakat itu adalah adanya Komcat atau yang kita ketahui Komcat ini adalah kependekan dari komponen cadangan. Sebenarnya komponen cadangan ini adalah bukan hal baru bagi negara Indonesia ini gitu. Kita dulu merdeka itu besarnya tentara, jumlah pejuang kita itu karena proses Komcat, komponen cadangan. Jadi di mana semua warga negara pada saat itu memiliki jiwa kebangsaan yang tinggi. Cuma dulu otomatis Mas rela dia. Namanya orang dulu Mas terkenal dengan merdeka atau mati gitu. Kalau kita tidak merdeka, kita pasti akan hidup di dalam penjajahan. Maka lebih baik kita mencoba hidup kita yang sekali ini untuk memerdekakan anak bangsa kita gitu. Ini apakah sama dengan Wamil gitu? Nah, memang konsepnya ini sebenarnya konsep ya Mas. Kita berbicara konsep itu sebenarnya sama dengan Wamil. Tetapi jangkauan cakupannya berbeda. Kalau Wamil ini kan cenderung orang memahami kata-kata Wamil ini wajib militer. Itu seolah setiap warga negara itu harus tanpa memilih itu harus mengikuti gitu. Tetapi Komcat ini konsepnya berbeda jangkauannya gitu. Komcat ini adalah dia lebih sukarela gitu. Walaupun kan kita tahu dalam undang-undang itu sudah disebutkan ya Mas, dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 saja itu sudah mengatur tentang masalah bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk ikut serta dalam upaya membela negara. Nah, tapi itu kan konsepnya dalam kondisi perjuangan gitu Mas ya. Gitu. Tetapi di tengah-tengah seperti sekarang ini kita melihat ancaman itu sebenarnya tidak mereda, tetapi berubah bentuknya. Oleh karena itu konsep Komcat yang sudah diatur oleh undang-undang gitu ya, oleh konstitusi itu masih valid untuk harus tetap dijalankan untuk konsep keamanan negara ini gitu. Karena sebenarnya keancaman negara walaupun kita sekarang hidup santai Mas ya, bisa berbicara di podcast ini dengan tenang, mungkin anak-anak kita bisa bersekolah tanpa adanya tekanan dari pihak invasi asing, tetapi sebenarnya ancaman ini tidak mereda, hanya mereka berubah bentuk dan wujudnya gitu. Polanya juga. Betul, tetap kita membutuhkan sebuah komponen cadangan yang memperkuat gitu secara ideologi maupun secara fisik untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara apabila dibutuhkan. Nah, siapa saja yang boleh masuk Komcat ini atau ada klasifikasinya? Umur atau Betul, karena memang sifatnya seperti yang saya sampaikan tadi ya, berbeda dengan seperti negara Korea Selatan gitu ya. Kemudian katakanlah di mana lagi yang lain ya, itu kan ada namanya Wamil. Tapi karena konsep Komcat ini adalah cangkupannya berbeda, maka tetap ada seleksi Mas gitu. Dan memang ada beberapa kriteria secara umum atau kriteria yang khusus gitu. Mereka tetap diseleksi. Di antaranya ya syaratnya adalah usianya harus di atas 18 tahun, tetapi di bawah 35 tahun, tidak boleh lebih. Kemudian dia bukan anggota TNI atau Polri, tidak boleh. Kemudian sehat secara fisik dan jasmani, sehat. Kemudian apabila dia mahasiswa, dia boleh ikut, tetapi harus mendapatkan izin dari orang tua maupun fakultasnya, sehingga tidak bermasalah dengan jenjang pendidikannya. Gitu. Nanti TNI akan bantu itu. Gitu. Kemudian mereka apabila mereka ASN, maka mereka wajib mendapatkan izin dari atasannya. ASN juga boleh berarti ya? Bagaimana? ASN juga boleh Pak, boleh. Jadi boleh Mas. Jadi pada saat nanti mereka
mendapatkan izin, nanti oleh dari pihak Kodim akan membuatkan surat keterangan benar bahwa yang bersangkutan sudah selesai melaksanakan seleksi dan dinyatakan lulus. Dan mereka harus mengikuti pendidikan. Selama kurang lebih itu 3 bulan. Ya betul, kurang lebih itu 3 bulan namanya kalau tidak salah. Nah selama mereka mengikuti pendidikan itu latihan komcat, kalau kita bilang latihan komcat itu mereka tidak dibebani biaya apapun, bahkan mereka diberikan uang saku selama pendidikan gitu. Sehingga yakin nanti setelah proses ini pelatihan selesai ya mereka mendapatkan istilahnya tambahan uang gitu. Nah setelah mereka selesai ini, sekalian saya jelasin mungkin Mas ya. Pada saat mereka selesai nanti mereka diberikan seperti layaknya sertifikat, dan itu seperti halnya kalau tentara adalah NRP gitu. Kenapa RNP ini diberikan kepada mereka? Sehingga mereka kelak tahu bahwa oh saya adalah anggota peleton ini, kompi ini, demikian. Pada saat saya dimobilisasi saya harus menghubungi siapa gitu. Nah nanti setelah mereka selesai pelatihan, mereka kembali ke kehidupan normal gitu Mas. Apabila negara membutuhkan dalam kondisi genting gitu, mereka akan dimobilisasi. Dan mereka pada syaratnya mereka nanti menandatangani bahwa mereka siap untuk dimobilisasi apabila dibutuhkan. Dipanggil Betul ya. Ya. Nah, ini maaf dan sebelumnya, ini sebenarnya komcat itu ada nggak sih bedanya dengan waktu dulu tuh ada yang namanya kamra? Kamra ya. Iya. Beda nggak sih? Betul. Kalau konsepnya Kamra dulu ini kan memang dia sudah semi militer Mas gitu. Dia bisa melanjutkan menjadi jenjang tentara gitu. Tetapi di dalam Komcat ini sendiri banyak juga yang bertanya bahwa Pak, kalau saya sudah Komcat, sudah melalui pelatihan ini, saya boleh nggak daftar di tentara? Oh boleh. Tetapi kan mendaftar ke tentara ada syarat-syaratnya lagi Mas. Beda. Betul. Usia tidak boleh lewat dari 24 tahun, sudah mulai pendek gitu. Mereka yang masuk dalam hal itu mereka bisa gitu. Bisa ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah saya kalau sudah Komcat dapat rekomendasi gitu? Rekomendasi sifatnya adalah memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan ini Komcat gitu. Apakah itu sebuah rekomendasi? Menurut saya iya, karena di Komcat ini juga diseleksi secara administrasi gitu, kemudian kesehatan. Walaupun nanti untuk menjadi seorang tentara dia ada kriteria yang lebih tinggi lagi. Betul. Sekarang kan SMP sudah tidak bisa Mas. Sedangkan personil Komcat itu minimal ijazah SMP. Oh, SMP boleh. Berarti Gitu. SMP bisa? Bisa. Jadi umpamanya sekarang kan ya umpamanya dulu sekolah terakhirnya Mbak SMP gitu ya, terus kemudian putus sekolah gitu kan, kemudian sudah bekerja usia 21 tahun, sehat gitu, secara administrasi dia tidak pernah terlibat kriminal atas catatan kepolisian, maka dia bisa untuk mendaftarkan dirinya ikut Komcat. Setelah Komcat mendaftar TNI, nah dia harus mencari ijazah bersamaan gitu menuju SMA. Jadi laki-laki perempuan bisa nggak? Bisa, iya. Atau ada semacam screening khusus kayak di TNI seperti dulu karena ideologi tertentu gitu? Betul ada Mas. Nanti Yeah. ada tes psikologi, kemudian lead pers juga, pendidikan personil itu ada. Menjadi Komcat itu memang memiliki kebersihan riwayat hidup setara dengan TNI, memang menjadi prajurit tetap Mas. Nah kemudian ini maaf, kalau misalnya sudah di Komcat, sudah jadi Komcat itu apakah dia ada kepangkatan ya? Ada Mas, ada, betul. Nanti pada saat pendidikan nanti akan diseleksi. Nanti yang menentukan itu pada saat latihan itu akan dibentuk dan diorganisasi. Oleh karena itu mereka setelah selesai nanti diberikan nomor registrasi itu. Gitu. Oh, NRP Betul, istilahnya kalau tentara NRP. Tapi kalau mereka ini adalah seperti mungkin nomor komponen cadangan gitulah mungkin ya. Iya. Nah itu nanti menentukan jabatan, menentukan posisi gitu. Oh. Nah kalau yang jabatan yang paling rendah pangkat ya, kan kaitannya sama pangkat. Pangkat yang terendah di Komcat itu apa? Kalau nanti pangkat yang terendah itu tetap nanti pada saat dimobilisasi mereka menggunakan seperti layaknya struktur TNI itu Mas. Yang perada, peratu, nanti ada danru gitu. Tetapi konsep itu nanti akan diatur oleh Kementerian Pertahanan langsung gitu. Karena registrasinya yang memberikan adalah Kementerian Pertahanan Pusat. Tetapi memang karena besarnya jumlah alokasi seluruh Indonesia, maka ada beberapa kotama yang memang diserahkan kepada Kodamnya untuk menyelenggarakan gitu. Nah kalau di Jawa ini, di Jawa Timur itu nanti pendidikannya di Malang Mas. Di Malang. Betul.
Kalau di Tuban sendiri dan ada berapa yang sudah daftar atau sudah lolos? Ya, baik, memang kemarin memang cukup singkat itu sebenarnya kami dari Kodim sendiri ini ingin mensosialisasikan lebih dalam gitu kepada masyarakat sehingga paham betul gitu. Tapi karena singkatnya waktu, sehingga kami kemarin itu langsung ke lapangan gitu Mas. Seharusnya kan kita kalau punya podcast ini bisa lebih awal, ya Mas ya, ini bisa didengarkan gitu. Nah, tapi alhamdulillah kemarin animonya cukup tinggi dan cukup bersaing ya. gitu. Alokasi dari Kodim Tuban sendiri itu hanya 20 berapa gitu sekian. Namun awal itu sudah 80 sekian. Dengan pandang dan sekarang masih menyusul, masih banyak yang bertanya, Pak saya masih padahal sekarang sudah mengirimkan kemana, prosesnya sudah lanjutan gitu. Betul. Nah, kemarin tapi melalui proses seleksi intern Kodim, menyeleksi dulu sebelum nanti mereka terlalu jauh di Malang. Ada tersisa terakhir itu sekitar 52 orang yang kita berangkatkan yang memenuhi syarat secara administrasi sederhana yang kita cek itu. Dan itu masih diseleksi lagi 52 itu? Atau sudah? Nanti akan diseleksi lagi Mas gitu. Mereka nanti dengan bagusnya kalau dengan animonya yang begitu banyak, nanti hasil komcatnya itu pasti akan menemukan orang-orang yang terbaik gitu. Tapi memang ya kita lihat ternyata animonya begitu tinggi ya, tingkat seleksinya juga cukup berat gitu ya. Betul. Apakah tiap tahun ada seperti komcat? Nah, ini kita belum mendapatkan informasi itu, tapi nanti pihak Kodim akan cepat segera mensosialisasikan apabila memang ini nanti berlanjut. Sementara ini Kodam 5 ini kan mendapatkan alokasi 700 komponen personil komcat seluruh Jawa Timur. Gitu. Sebenarnya kekuatan 700 orang itu adalah setara dengan kekuatan 1 batalion. Nah, ini kaitannya sama anggaran dan maaf. Ini kan ada semacam kayak anggaran, tapi mungkin beda ya antara anggaran dari TNI dengan Hankam beda ya. Karena Kemenhan ya. Ya, dengan Kemenhan. Kalau bicara masalah anggaran kan sebenarnya bisa saja dari anggaran komcat ini sebenarnya bisa dipakai untuk perekrutan TNI organik. Baik. Nah, seperti itu gimana ya? Kalau kita mau mengupas sedikit tentang permasalahan anggaran, memang sebenarnya bisa dijadikan organik. Tetapi kan kalau organik ini Mas, bebannya terhadap anggaran negara kan semakin besar. Semakin tinggi personel yang kita rekrut, maka biaya belanja personilnya semakin tinggi. Jadi untuk menggaji orang secara tetap itu kan bertambah, gitu. Beban negara juga akan bertambah, gitu. Nah, sejauh ini memang TNI masih membutuhkan personil-personil gitu untuk melengkapi, tetapi itu sudah dihitung dan sudah ada prosesnya Mas gitu. Nah, komponen cadangan ini sendiri adalah sebenarnya tidak murni untuk menjadikan sebuah garda belakang support bagi TNI, tidak hanya itu sebenarnya. Tapi Komcat ini kan akan membentuk personil-personil dengan memiliki kewawasan bangsaan yang kuat. Dia memiliki ideologi yang bisa melindungi dirinya dari ideologi-ideologi lain, radikalisme, kemudian mungkin komunisme dan lain sebagainya. Itu adalah outputnya gitu. Dan setelah mereka nanti selesai, mereka akan pulang kembali ke rumah masing-masing gitu. Dan mereka bisa jadi penyebar kekuatan tentang pertahanan negara ini, wawasan kebangsaannya gitu. Tapi kalau misalkan situasi perang ini, dia siap perang nggak gitu? Seperti TNI gitu? Kalau berbicara kita siap berperang, ya memang kita organisasi ini dipenuhi dan dilengkapi memang untuk siap mempertahankan NKRI apapun bentuknya gitu Mas. Dipersenjatai berarti? Dipersenjatai. Oh, untuk komponen cadangannya? Iya. Untuk komponen cadangan nanti dia tetap akan melakukan seperti dasar-dasar kemiliteran, menembak dan lain sebagainya, karena untuk itu nanti mereka digunakan. Mereka dimobilisasi dengan dua kemungkinan. Yang satu dalam kondisi perang, yang benar-benar perang itu. Yang kedua mungkin dalam kondisi damai sifatnya temporary, dalam rangka mungkin penyelamatan negara dalam kondisi kritis gitu. Contoh kritis ini apa ya? Contohnya mungkin dengan pandemi Covid ini, kalau nanti Covid ini sudah tidak terkendali, negara ini harus ditutup, paling tidak kita harus memiliki ketahanan pangan gitu. Kan tidak ada ekspor impor karena orang pasti akan menutup itu. Nah, komponen cadangan inilah yang kita bisa gerakkan untuk memotivasi masyarakat gitu. Itu sebenarnya. Terus dengan adanya rekrutmen Komcat ini ya, dan misalnya sudah, kalau tidak salah informasinya sekitar 25.000 seluruh Indonesia ya. Iya. Nah, itu diikuti dengan pembelanjaan alutsista ya. Artinya suatu saat mereka dimobilisasi itu sudah siap alutsistanya ya. Misalnya katakanlah nih yang paling murah aja misalnya pistol misalnya. Itu gimana nih? Apakah itu sudah sampai berpikir sampai ke sana?
Sebenarnya kalau kondisi saat ini itu memang setahu saya memang Kemhan ini masih tidak menyiapkan alutsista untuk komponen cadangan. Tapi saya yakin dalam kondisi darurat perang semua pasti kan beralih kan Mas. Yeah. Namanya anggaran negara ini kan seperti COVID ya. Begitu anggaran negara ini sudah ada pagunya, udah ada kamarnya masing-masing. Dengan pandemi COVID ini semuanya akhirnya digunakan untuk dalam rangka penanganan. Nah, mungkin dalam kondisi nanti kita benar-benar kondisi darurat perang, saya yakin negara sudah punya cara-cara untuk mengakomodir kebutuhan realnya. Kan kita tidak mungkin memberikan alutsista itu di kondisi damai, Mas, tidak mungkin gitu. Kenapa tidak mungkin? Karena yang pertama kita belum bisa membaca situasi ancamannya. Tentunya kan alutsista yang dibeli harus sesuai dengan ancaman, sepresisi mungkin gitu. Betul. Nah, ini Dan, kalau kita bicara masalah ancaman ya, tadi Pak Majan kan menyampaikan bahwa sekarang ini sudah berubah ancamannya, polanya, bentuknya. Mungkin saya bisa mengatakan proxy war. Betul. Nah, adakah kemungkinan Komcat ini yang memang dilatih secara kemiliteran ini kemudian dialihkan juga ke arah yang sifatnya itu untuk counter proxy war misalnya? Diberikan kemampuan untuk internet, diberi kemampuan untuk yang kaitannya dengan dunia milenial, digital misalnya. Itu seperti apa ya? Nanti pada saat seleksi Komcat itu nanti juga pasti akan ditinjau masing-masing perorangan tuh punya kemampuan apa yang secara khusus itu. Nah itu pasti akan digali nanti itu kemampuan ijazahnya dan lain sebagainya gitu. Nah saya yakin itu nanti akan menentukan jabatan yang bersangkutan juga gitu. Berdasarkan MRP tadi, oh ini jabatannya ini gitu, pasti akan ada itu. Dan sebenarnya ya benteng yang paling penting di saat sekarang ini kan adalah ya wawasan kebangsaan, benteng paling penting bagi kita gitu. Dengan proxy ini kan masuknya tidak perlu pintu gitu. Tidak perlu media dia, karena sekarang proxy ini kan sudah ada, betul. Ini sudah ada handphone kita ini kan sebagai, kalau kita tidak kuat ideologi kebangsaan kita, maka handphone ini akan menjadi proxy bagi kita. Tetapi kalau kita punya ideologi kebangsaan yang kuat, maka kita tidak semerta-merta mempercayai apapun yang berita, tetapi kita pasti cross check gitu. Kira-kira begitu. Iya, betul. Nah, kita kembali ke hal yang ringan nih, Mas Vito. Ini naik terus nih. Serius, gitu ya. Komandan sampai kebingungan. Dan sebenarnya putranya berapa sih, Mas? Oh, saya putri dua. Putri dua ya. Okay. Yang satu usianya sekarang 8 tahun, yang satu usianya 3 tahun. Oke. Masih sekolah dasar atau sudah SMP apa SMA? SD Mas, yang pertama SD kelas 2, yang nomor 2 masih ya karena pandemi seharusnya udah persiapan masuk taman kanak-kanak ya, karena pandemi ya. Masih termasuk keluarga muda ini Dan. Dan permisi, saya mau tanya ini. Biasanya kalau Dan kan tugasnya di mana-mana ya, kadang di Tuban, apa kadang di luar pulau lah atau di mana. Terus caranya membagi waktu sama istri itu kayak apa? Nah, kalau tentara ini memang kan kita sejak kita masuk jadi tentara ya, kita sudah menandatangani bahwa sebenarnya kita ini sudah direlakan gitu kepada negara, sehingga memang menjadi seorang tentara ini memiliki bukan dua kepribadiannya sama, tetapi dua personal yang berbeda gitu. Di sisi lain 24 jam, 1 kali 24 jam saya harus siap digerakkan oleh negara ini. Dimanapun saya ditempatkan, maka disitulah saya berada gitu. Tetapi memang pada saat kita berkeluarga, di sisi lain kita juga menjadi seorang manusia yang harus bertanggung jawab terhadap keluarga kita gitu. Ya, jadi istri itu sejak menikah dengan seorang tentara itu sebenarnya sudah tahu, Mbak. Di situ nanti dia juga menandatangani hal-hal yang sifatnya bahwa merelakan suaminya untuk ditempatkan di mana saja. Dan istri ikut kemana saja suami pergi. Tanya-tanya sedikit aja. Barangkali besok saya berminat punya jodoh. Sudah tunggu yang Komcat tadi. Jangan yang Komcat, Mbak. Harus yang organik. Iya, baginya sudah rutin ya, Mas ya. Ya kayak pandan aja. Ya kau boleh. Ganteng Mas.
terlalu jujur gitu. Jujur tau aku. Jadi mungkin kembali ke agak materi agak. Iya. Memang Indonesia ini kan sangat apa ya? Asing ini kan sangat menyukai Indonesia. Sangat, Betul, Mas. Indonesia sangat seksi gitu. Betul. Nah itu gimana ya kita? Secara geopolitiknya, apa ya? Ini harus gimana? Indonesia ini mestinya seperti apa ini? Kan kuat Indonesia. Betul. Ya memang kalau kita berbicara geografi ya Mas ya, kalau kita bilang Gemah Ripah Loh Jinawi Iya. itu betul gitu. Karena Indonesia ini diberikan matahari sepanjang tahun gitu. Sehingga Indonesia ini tidak perlu bantuan asing untuk berdiri sendiri sebenarnya. Iya. Karena kita sudah punya semuanya di Semuanya. kita gitu. Sebaliknya orang-orang yang tinggal di belahan kutub utara dan selatan, dia harus bertahan hidup di setengah tahun, Mas. Betul. Jadi di masa musim bercocok tanam, mereka bercocok tanam untuk menyimpan di 6 bulan berikutnya. Indonesia tidak perlu. Gitu. Nah, memang inilah yang tadi dikatakan sama Mas Pipit bahwa Indonesia ini seksi bagi negara asing gitu. Karena mereka harus menghemat sumber dayanya dengan cara tidak bisa mengurangi eksploitasi dari negaranya, sehingga mereka merubah, dia mencoba mengambil dari negara luar gitu, sehingga menghemat pasukannya dia gitu kira-kira. Nah itu yang menjadi sebenarnya ancaman bagi kita, karena setiap negara, setiap orang ingin tinggal tanpa beban pikiran harus makan apa besok. Betul. Sudah ada di sini. Iya betul. Nah seperti misalkan kolonialisme memang sudah habis ya tahun 40-an. Tapi sekarang pun masih ada kalau kita rasakan. Misalkan salah satu negara ini pengen investasi besar di Indonesia. Oke, dia investasi mata uangnya. Tapi nanti ketika membangun pabriknya yang bekerja adalah tenaga asing juga. Jadi mata uang tersebut bukan masuk ke Indonesia, masuknya ke pekerja yang asing tadi untuk negaranya lagi. Ini sebenarnya kolonialisme gaya baru, seperti yang dulu diramalkan oleh Bung Karno, nekolim dan ini yang kita khawatirkan. Sekarang kan banyak warga negara asing masuk ke Indonesia, apalagi yang bekerja di sini pun belum tentu dia murni pekerja. Jadi kalau misalkan ada semacam tes kejiwaan gitu, dia lebih banyak ya adalah yang sifatnya dia alumni lapas di sana negaranya gitu, artinya dia orang kriminal. Ini yang bahaya sebenarnya kalau menurut saya Indonesia ini dimasuki orang-orang seperti ini. Mungkin tanggapannya kemudian seperti apa? Baik, mungkin ini lebih ke sifatnya sudah internasional lah ini ya. Jadi menurut saya memang kalau kita melihat seperti itu dari internal kita, itu sebenarnya sih sah-sah saja Mas. Sebenarnya itu kan bentuk kita mempertahankan rumah kita gitu ya. Tetapi bagi negara luar yang mungkin berusaha seperti itu adalah bagian dari upaya hidup mereka gitu. Jadi saya yakin sementara ya memang kalau kita percayakan kepada pemerintah ini, saya yakin pemerintah sudah menghitung itu sebenarnya gitu. Sudah pasti itu, tidak mungkin tidak sebenarnya. Tetapi memang ini harus dibarengi dengan kekuatan individu kita gitu. Kita tidak mungkin namanya orang ingin mencari pekerjaan mas apapun dilakukan. Negara luar dia melihat Indonesia cukup potensial ya itu bagian dari manajemen ekonomi gitu. Tetapi kan kita yang harus menyiapkan diri. Bagaimana cara kita menolak seperti itu? Nggak bisa juga kita bilang nggak usah datang, tidak usah investasi, tidak mungkin. Tetapi kita harus meningkatkan kapasitas kita. Kalau kita ingin balap mobil nih ya, analoginya mas ya, kalau kita ingin menjadi pemenang gitu, kita tidak bisa menyuruh orang untuk lambat, kamu lambat supaya saya menang, tidak mungkin. Mereka akan racing terus mas dengan kebutuhan hidup mereka gitu. Tetapi kita lah yang harus mengupgrade mobil kita, mengupgrade insting kita, kemampuan skill driving kita gitu. Caranya kita menang adalah mengalahkan kemampuan dia. Cuma itu caranya. Kita tidak bisa memerintahkan orang lain untuk kamu jangan menang lambat, jangan cepet-cepet ya, biar analoginya ya. Jadi harus nggak sportif. Iya, betul. Artinya bukan tidak sportif, tapi orang tuh tidak akan mau gitu. Ibaratnya tadi yang Mas Pipit ceritakan, orang hanya gampang bilang loh, selama saya bisa memenuhi dan diterima oleh negara Anda, ya saya lakukan gitu. Selama saya bisa bertahan hidup untuk makan, ya saya akan harus makan gitu. Menurut saya begitu. Tapi saya yakin pemerintah kita sudah menghitung gitu. Tinggal kita bagaimana memanajemen diri kita supaya kalah mereka gitu dengan kemampuan skill kita secara mungkin profesional gitu. Menurut saya begitu.
kembali ke Komcat ini, dan ada satu yang tadi sempat lupa saya. Itu kalau personel Komcat itu informasinya ini, saya dapat informasi itu nanti kalau misalnya dia melakukan tindak, katakanlah tindak pidana gitu, itu terkena hukum militer kan, betul nggak gitu? Nah, sementara ini kalau yang kita ketahui dari Kemenha itu, mereka itu memang diwajibkan untuk menjaga, gitu, menjaga dalam hal ini adalah tentang masalah kebersihan dirinya, gitu. Jadi yang saya ketahui bahwa kalau apabila nanti personel Komcat ini melakukan sebuah tindak pidana, maka mereka akan dicabut statusnya sebagai komponen cadangan, gitu. Tetapi kalau mereka dilakukan seperti hukum militer, saya sampai dengan sekarang belum mendengar itu, Mas. Karena sesungguhnya kalau melihat dari tata organisasinya, mereka bukan personel militer. Apapun bentuknya mereka bukan militer gitu. Makanya ada dalam satu persyaratan, syaratnya salah satunya bukan personel TNI atau Polri aktif. Saya rasa itu nanti harus kita dalami. Tapi kalau melihat struktur organisasinya, sepertinya nggak masuk itu, maksudnya diberlakukan seperti hukum militer, bukan militer ya. Gitu. Itu tadi pertanyaan saya yang ingin saya sampaikan kepada Komandan. Baik, karena ini waktunya sudah sampai pada saatnya penutupan ini, dan sebelumnya kira-kira apa yang mau disampaikan Komandan kepada Dimas Diajeng dan netralis dimanapun berada? Silakan, Dan. Baik, mungkin pesan yang ingin saya sampaikan terkait dengan materi hari ini ya, Mas ya, Komcat ya. Saya berharap bahwa sebenarnya komponen cadangan ini adalah sebuah upaya kita bersama untuk turut andil dalam menjaga kedaulatan negara dan bangsa. Sebuah kebanggaan untuk menjadi personel komponen cadangan. Dan nanti apabila setelah menjadi personil komponen cadangan kita memiliki keinginan untuk menjadi TNI dan Polri dalam batas-batas persyaratan yang ditentukan masuk, maka sesungguhnya bisa gitu. Dan saya berharap kepada para pemuda di Tuban gitu yang masih memiliki fisik yang sehat, jiwa yang kuat, ya marilah kita sama-sama untuk mengabdikan diri kita untuk menjadi penting bagi negara ini, terutama Tuban lah, menjadi orang yang tidak menjadikan beban bagi negara kita, tetapi menjadi pendorong justru gitu, menjadi orang-orang yang dibutuhkan atau berguna bagi yang lain. Kira-kira itu. Baik, terima kasih Bapak Letkol Infantri Iliala Ramadan, Komandan Kodim 0811 Tuban, yang sudah menyampaikan informasinya kepada semua Dimas Diajeng dan netralis dimanapun Anda berada. Baik, sampai di penghujung acara, saya Novi Udanegara dan Santi Tirtawati serta Itu Suarsono. Jumpa lagi di podcast season berikutnya. Cetek gini. Open your mind.